Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang bab syariah, ibadah, dan muamalah, yang beranggotakan saya selaku moderator Ismail, yang kedua Zulkarnain, yang ketiga Herdika Darmawan. Pertama-tama tentang bab syariah akan dibacakan oleh Mas Herdika Darmawan. Untuk Mas Herdika Darmawan dipersilahkan. Oh ya, mohon maaf untuk Mas Herdika Darmawan berhalangan hadir dan digantikan oleh Mas Zulkarnain. Untuk Mas Zulkarnain dipersilahkan. Oke, yang pertama pengertian syariah. Syariah punya banyak arti. Salah satunya berarti ketetapan dari Allah bagi hamba-hambanya, atau segala hal yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Secara sederhana, syariah juga berarti jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah kepada umat manusia. Jalan ini berupa hukum dan ketentuan dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma dan qiyas. Terdapat pada surat Al-Jathiyah ayat 18. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabiha wa la tattabihi ahwa allazi la ya'lamun. Yang artinya, kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Selanjutnya, tujuan syariah. Tujuan dari syariah tidak lain dan tidak bukan adalah agar umat manusia tidak sesat dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan jalan mana yang harus dilalui itu tadi. Yang pertama, memelihara agama. Agama Islam harus dibela dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hendak merusak akidah, ibadah, dan akhlak umat. Yang kedua, memelihara jiwa. Agama Islam sangat menghargai jiwa seseorang. Maka dari itu, diberlakukan hukum qisas, yang merupakan bentuk hukum pembalasan nyawa dibalas dengan nyawa. Dengan demikian, orang-orang akan berpikir berkali-kali untuk menghilangkan jiwa orang lain. Yang ketiga, memelihara akal. Kedudukan akal pikiran manusia dalam Islam sangatlah penting. Akal manusia dibutuhkan untuk memikirkan ayat Al-Quran, karunia, sunnatullah, menuju manusia kamil. Salah satu cara menjaga akal adalah dengan tidak meminum khamar dan minuman yang merusak akal. Yang keempat, memelihara keturunan. Islam telah menjelaskan mengatur tentang pernikahan dan pelanggaran zina. Telah jelas pula siapa saja yang boleh dinikahi dan siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Yang kelima, memelihara harta. Dengan syariat Islam, maka pemilik harta akan merasa lebih aman. Karena Islam mengenal hukum had, yaitu potong tangan dan atau kaki. Sehingga seorang akan berpikir berkali lipat untuk mencuri. Yang selanjutnya adalah sumber syariah. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat Muslim hingga akhir zaman. Yang kedua, hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang memuat segala ucapan, ketetapan maupun perbuatan Rasulullah SAW yang di dalamnya memuat aturan pelaksanaan.
tata cara ibadah, akhlak, ucapan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha para ulama untuk menetapkan suatu putusan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, sehingga tidak bisa langsung menanyakan pada beliau tentang sesuatu hukum maupun perihal peribadatan. Selanjutnya, ruang lingkup. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah. Yang pertama, taharah atau bersuci. Tujuannya untuk membiasakan manusia untuk hidup bersih sehingga orang lain merasa nyaman di dekatnya. Yang kedua, sholat. Tujuannya untuk menanamkan kesadaran dalam diri manusia bahwa asal-usulnya dari tanah dan pengulangannya janji akan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, zakat. Tujuannya membiasakan manusia untuk saling berbagi kepada sesama. Yang keempat, puasa. Tujuannya membiasakan manusia untuk jujur pada diri sendiri dan turut berempati terhadap penderitaan orang lain. Yang kelima, haji. Tujuannya mempersiapkan kepada setiap diri pribadi muslim untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merelakan segala harta benda, jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Hubungan manusia dengan manusia lainnya dengan muamalat. Yang pertama, ikatan pertukaran barang dan jasa. Tujuannya agar kebutuhan manusia dapat terpenuhi secara sportir. Yang kedua, ikatan pernikahan. Tujuannya untuk memelihara kelangsungan hidup manusia dengan bersadarkan pada aturan yang berlaku. Yang ketiga, ikatan pewarisan. Tujuannya untuk menjamin kebutuhan dasar anggota keluarga yang ditinggalkan melalui warisan yang ditinggalkan. Yang keempat, ikatan kemasyarakatan. Tujuannya agar terjadi pembagian peran dan fungsi sosial yang adil berdasarkan pada musyawarah. Yang keenam, ikatan kemanusiaan. Tujuannya agar saling terjadi tenggang rasa, karya dan cipta di antara manusia yang berkaitan. Langsung apa? Selanjutnya, keistimewaan syariah. Yang pertama, bersumber dari Allah, jadi mutlak kebenarannya. Yang kedua, terjaga dari perubahan. Yang ketiga, mencakup seluruh aspek kehidupan. Yang keempat, menjadi keputusan yang adil untuk setiap kasus sengketa manusia. Yang kelima, layak diterapkan di setiap zaman dan tempat. Baik, itu adalah materi tentang syariah yang telah dibacakan oleh Mas Zulkarnain yang menggantikan Mas Herdika Darmawan. Selanjutnya bab ibadah, materi yang disampaikan oleh Mas Zulkarnain. Selanjutnya kita masuk ke ibadah. Ibadah merupakan bentuk manifestasi penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Ibadah bukan hanya kegiatan atau ritual yang dilakukan tanpa makna. Ibadah juga termasuk bentuk rasa syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kebaikan dan berkah yang telah diberikan. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 18, Allah berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innallaha la ghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya karena banyaknya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyayang.
Dengan begitu, ibadah menjadi salah satu cara mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan yang tak terhitung nikmatnya. Selain itu, ibadah juga berarti melaksanakan apa yang diperintahkan atau dicintai Allah dengan penuh kepasrahan dan sikap rendah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hamba yang taat akan melakukan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa terima kasih. Ibadah juga berarti bentuk membangun komunikasi antara manusia dan Sang Penciptanya. Dengan beribadah, semua makhluk ciptaan Allah dapat mendekatkan diri, berkomunikasi, dan kembali kepadanya saat sedang menghadapi ujian atau cobaan. Ibadah juga pada akhirnya akan memberikan manfaat kebaikan bagi siapa saja yang melaksanakannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuatannya yang mampu membimbing setiap hambanya menuju jalan kebaikan. Selanjutnya, tujuan beribadah. Yang pertama, ibadah dilakukan untuk menciptakan hubungan harmonis antara makhluk dan Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena telah menciptakan, memelihara, mengangkat manusia sebagai khilafah di bumi, serta mengizinkan manusia untuk mengambil manfaat yang disediakan oleh alam. Yang ketiga, ibadah dilakukan untuk mengukur sejauh mana kepatuhan para makhluk ciptaan Allah dalam melaksanakan perintahnya. Yang keempat, patuh tidaknya seorang hamba dalam melaksanakan perintah Allah akan mempengaruhi nasib mereka di dunia maupun di akhirat untuk kehidupan yang akan datang. Yang kelima, ibadah dapat memberikan rasa aman, damai, dan tenang karena Allah dapat mengurus setiap urusan pada hambanya. Yang ketujuh, ibadah dilakukan untuk menghilangkan rasa takabur karena hanya Allah yang maha besar yang memiliki segala kesempurnaan. Terakhir, ibadah dilakukan sebagai bentuk ekspresi bahwa manusia hanya makhluk yang lemah dan membutuhkan setiap pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah macam-macam ibadah. Yang pertama, ibadah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah mahdalah atau ibadah murni dan ibadah khair mahdalah atau ibadah tidak murni. Ibadah mahdalah atau murni ini mencakup beberapa jenis ibadah yang wajib dan sunnah untuk dilakukan seperti ibadah syalat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Sementara ibadah khair mahdalah atau tidak murni adalah beberapa ibadah non-ritual. Dari dua jenis ibadah ini, Allah yang akan menentukan ibadah mana yang diterima dan tidak. Dalam hal ini, terdapat 3 kriteria yang perlu dipenuhi agar ibadah yang dilaksanakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman, ikhlas, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jika salah satu dari ketiga kriteria tersebut tidak dipenuhi, maka Allah yang tahu apakah ibadah tersebut bisa diterima atau tidak. Selain itu juga dikatakan bahwa ibadah yang diterima Allah adalah ibadah yang ringan. Artinya, ibadah yang dilakukan secara istiqomah dan berkelanjutan, serta tanpa rasa beban. Jika sikap ini sudah ditanamkan dalam hati, maka Anda akan memiliki kebiasaan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ringan dan niat kebaikan. Tentu Allah akan senang dengan hambanya yang rajin mendekatkan diri dan beribadah kepadanya. Baik, itulah materi dari bab ibadah yang telah disampaikan oleh Mas Zulkarnain. Selanjutnya materi tentang muamalah yang disampaikan oleh saya yang bernama Ismail. Pengertian muamalah. Pengertian muamalah menurut istilah syariat Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama umat manusia.
Adapun muamalah secara etimologi memiliki makna yang sama dengan al-mufa'ala, yaitu saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antar seseorang dengan orang lain. Jenis-jenis muamalah. Syirah. Dalam ilmu muamalah, syirah merupakan suatu akad di mana dua pihak yang melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, syirah juga bisa dimaknai mencampurkan dua bagian menjadi satu, sehingga tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Adapun rukun syirah di antara barang harus halal, objek akad harus pekerjaan dan modal, dan pihak pelaku akad harus memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Sewa-menyewa. Sewa-menyewa atau dalam Islam disebut akad ijarah, merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada seorang atas jasa yang telah diberikan, seperti kendaraan, tenaga, tempat tinggal, dan pikiran. Adapun beberapa syaratnya, ialah barang yang disewakan menjadi hak sepenuhnya dari pihak pemberi sewa. Kedua belah pihak harus berakal sehat dan manfaat barang yang disewakan harus diketahui jelas oleh penyewanya. Hutang piutang. Hutang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada orang dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Beberapa rukun hutang piutang diantaranya harus ada barang atau harta, adanya ijab kabul, dan adanya pemberi hutang atau penghutang. Salah satu hal yang harus dihindari ialah menjauhi riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa memiliki arti ziyadah atau tambahan. Adapun pengertian riba menurut Syekh Abu Yahya al-Ansori didefinisikan sebagai berikut, yang artinya riba adalah suatu akad pertukaran barang tentu yang tidak diketahui pendanaannya menurut timbangan syara, yang terjadi saat akad berlangsung atau akibat adanya penundaan serah terima barang baik terhadap kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya saja. Riba juga disebutkan di dalam ayat Al-Quran sebagai berikut. Yamhaqullahu riba wa yurbi'is shadaqat wallahu la yuhibbu kullu kaffarin asim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 276. Artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimbangan dosa. Murabahah. Murabahah adalah transaksi atau pembayaran angsuran yang diketahui oleh kedua pihak, baik dari ketentuan margin keuntungan atau harga pokok pembelian. Jual beli. Dalam hukum Islam, kegiatan ekonomi memiliki arti suatu kegiatan atau kesepakatan dalam menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya. Adapun beberapa syarat saat proses jual beli diantaranya berakal sehat, transaksi dilakukan atas dasar kehendak sendiri, dan penjual maupun pembeli harus punya akal, balik, dan lain sebagainya. Objek yang dilarang untuk dijual belikan. Barang yang haram dimakan, khamr, barang yang belum sempurna diserah terimakan, jual beli makdum, jual beli barang yang tidak ada atau tidak dimiliki, barang hasil rampasan, barang curian, dan yang sejenisnya, barang-barang yang dipergunakan untuk maksiat mengarah pada kemusyrikan, dan barang yang samar atau gaharar. Tujuan muamalah. Tujuan muamalah adalah terciptanya berhubungan yang harmonis antara sesama manusia, sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan, saling menolong dalam kebaikan dalam upaya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan melarang untuk saling mendukung dalam perbuatan kejahatan, batilan, dan kezaliman. Oleh karena itu, setiap manusia dianjurkan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan manusia lainnya. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok kami tentang bab syarah ibadah dan muamalah. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.